independen, terpercaya. Ya, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Yurawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan ragam informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, salah satu permasalahan di kota-kota besar seperti di Kota Makassar adalah perparkiran. Mengelola perparkiran memang bukan hal yang mudah dan dibutuhkan berbagai inovasi. Selain itu, pendapatan asli daerah dari Perusda PD Parkir seharusnya meningkat dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana upaya dalam membenahi dan juga meningkatkan pendapatan dari sektor perparkiran? Ini akan langsung kita bahas. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Aswar selaku anggota Komisi B DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak Aswar. Pagi. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita, dan juga ada Pak Rizal Asjahat Rahman selaku Direktur Umum PD Parkir Kota Makassar, akrab disapa dengan Pak Ical. Selamat pagi Pak Ical, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, izin ya. Iya. Selamat pagi, alhamdulillah baik sehat Bu. Iya, sekali lagi mungkin kita bisa berikan selamat atas terpilihnya Pak Ical sebagai Direktur Umum PD Parkir Kota Makassar. Makasih. Iya, Pak Ical mungkin bisa memaparkan sedikit bagaimana sih pandangan Pak Ical terkait dengan masalah perparkiran yang ada di Kota Makassar? Silahkan Pak. Jadi pandangan saya pikir sama aja dengan pandangan masyarakat umumnya yang ada di Makassar ya. Ya. Apalagi ada beliau di sini anggota DPRD Kota Makassar Komisi B mitra kita. Jadi begini, bicara perparkiran itu bicara jasa, bicara pelayanan ya. Di samping kita mengenakan tarif parkir, kemudian kita memberikan pelayanan parkir yang maksimal. Orang nyaman berparkir di titik-titik parkir yang dikelola oleh PD Parkir. Cuman untuk berbicara ke depan, kami kan baru dilantik kemarin pertanggal 20. Iya. Alhamdulillah kami 5 orang. Jadi ada direktur utama, itu Ibu Yuli, kemudian saya sendiri direktur umum, ada direktur operasional Pak Christopher Apiari, kemudian ada direktur keuangan Pak Muammar, dan direktur pengembangan jasa itu Pak Zulfaldi. Kami bersepakat ini berlima terkait berbicara inovasi program apa itu ada di kepala kami. Konsepnya lumayan bagus karena kami dituntut untuk memenuhi minimal sedikitlah ada perubahan, karena ya kita tahulah Bapak Wali Kota sendiri di berbagai media itu selalu berbicara bahwa potensi di parkir itu sekitar 2 triliun. Insya Allah berbagai program dan strategi kami sudah siapkan untuk menuju ke sana. Hanya saja kami masuk ini kami harus tahu internalnya kami dulu. Internal kami ini bagaimana? Karena sebelum kami kan ada direksi sebelumnya. Kemudian sebelum direksi yang pejabat direksi ini ada lagi direksi sebelumnya. Kami harus tahu dulu seperti apa situasi dan kondisi di dalam. Yang pertama dari sumber-sumber pendapatan yang ada di PD Parkir itu seperti apa? Apa-apa aja sumbernya. Seperti saya kasih contoh, itu ada namanya tepi jalan umum. Itu salah satu sumber pendapatan. Kemudian ada namanya parkir komersil, itu salah satu sumber pendapatan. Ada juga yang insidentil. Kemudian ada juga namanya parkir langganan bulanan. Nah, ini semua yang kita harus bedah satu persatu. Berapa jumlah titik parkir yang ada di tepi jalan umum, kemudian insidentil, komersil, kemudian langganan bulanan, baru kita bisa tahu seberapa kuat pendapatan yang ada di situ dalam jumlah perharinya. Kemudian seperti apa bentuk pelayanan parkir yang diberikan oleh juru parkir kepada konsumen kita. Jadi ini dulu yang kita harus tahu. Karena kalau kita sudah punya gambaran umum terkait situasi di dalam internal kami seperti apa yang kami kelola, apa yang kami punya aset apa, baru kita akan berpikir pengembangan lebih jauh.
Karena kan sudah jelas posisinya ada direktur jasa yang siapa tahu ke depan kita bisa berkolaborasi dengan pertama seperti pihak mal-mal. Iya. Karena selama ini kan mal-mal itu dikelola oleh pihak-pihak perusahaan yang kontrak sama mall ya, kayaknya kita lihat seperti itu. Nah, kita akan berinovasi, berubah untuk bagaimana caranya kita juga bisa ikut dalam sistem perusahaan parkir yang kemudian mengelola di mal-mal ini, karena kita kan pemerintah, Iya. kan seperti itu. Kemudian yang kedua lagi, seperti konsep langganan bulanan, kita bisa berinovasi seperti apa? Misalnya di masyarakat seperti yang selalu dibahasakan Ibu Dirut ya, kita harus memikirkan sebuah langkah-langkah inovasi guna menunjang dan menyambut perkembangan teknologi yang ada, supaya bagaimana bisa pengelolaan parkir itu jadi maksimal. Iya, Saya baik. pikir seperti itu. Saya ke Pak Aswar sebagai anggota Dewan. Bagaimana kemudian pandangan Bapak melihat komposisi dari jajaran direksi yang baru terpilih seperti ini, Pak? Silahkan. Ya kita apresiasi dan itu kan sudah melewati proses tahapan seleksi. Ya kita beri selamat, apresiasi. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah berat ini. Amin, amin. Nah ini berat karena memang ya saya sudah pernah bahkan mengusulkan kalau memang tidak, daripada tidak jelas juga pemasukannya parkir, membawa di masyarakat juga parkir, Iya. gratiskan ke masyarakat atau hilangkan saja perumda parkir ini. Ya kalau memang tidak memberikan PAD yang signifikan terhadap Kota Makassar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan setelah terpilih ini dengan misi ya, termasuk yang tadi disampaikan bagaimana gambaran dari Pak Icar ini, mudah-mudahan ke depannya bisa bekerja maksimal dan memberikan ya itu tadi, parkir itu kan jasa sebenarnya. Iya. Memberikan kenyamanan ya, dan juga bisa memberikan PAD yang bagus, yang besar terhadap Kota Makassar. Ya, jangan sampai masyarakat merasa terbebani, kemudian juga PAD juga tidak ada, ya, atau tidak signifikan. Ya, saya bahkan tadi sempat cerita di luar, PAD kita penghasilan dari parkir tahun 2020 sama 2021 itu di bawah 1 miliar setelah dipotong dengan pengeluaran biaya operasionalnya semua di bawah 1 miliar. Dan ini kan ya jauh panggang dari api kalau istilahnya. Ya kalau tadi bilang Pak Wali targetnya potensinya 2 triliun. Ya lantas ini ya 0, sekian. Makanya mudah-mudahan bisa dibangun optimisme yang besar terhadap ini. Sebenarnya mudah. Tidaklah terlalu sulit kalau memang dikelola dengan baik. Karena kan ini sebenarnya masalah klasik dalam perparkiran itu adalah kebocoran. Baik. Ya, kebocoran. Dan itu sebenarnya sekarang tidak terlalu sulit seperti dulu. Ya, sekarang semuanya mudah, banyak teknologi. Ya kan? Misalkan potensi-potensi yang pajak yang besar tempatnya, ya kasihkan situ sistem misalkan CCTV yang bisa dilihat, pantau sehingga kebocoran itu bisa terkurangi, ya kan? Kan pemasangan CCTV tidak besar. Betul. Ya kan, dan anggaran operasionalnya di PD Parkir juga cukup besar. Ada nanti kalau kita mau buka-bukaan cukup besar anggaran operasionalnya. Ya, makanya hal terpenting dari parkir itu adalah yaitu tadi seberapa besar dia memberi kontribusi terhadap daerah, pemerintah kota kita, ya, dan berbanding lurus tidak. Ya kalau tidak berbanding lurus, ya daripada menyulitkan masyarakat, bisa tadi opsi gratiskan saja. Iya, kenapa kita tidak memulai di Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang kota bebas parkir, bebas parkir yang dari jalan-jalannya atau ke tempat-tempat yang umum, yang tapi kalau mallnya mungkin tetap parkir bayar. Tetapi kalau yang misalkan singgah di sebentar sekali singgah di tepi jalan seperti itu, di Pak, tepi jalan. Kalau yang di maaf sebut merek, misalkan yang di toko-toko
toko-toko Swalayan. ya swalayan atau Tepi jalan yang umum. tepi jalan umum itu Tidak kan. menyediakan lahan Ya, parkir itu kan di juga dalam. banyak kebocoran kan ada ribuan mungkin Baik. ratusan lah ya, terusan toko-toko pinggir jalan Iya. yang orang singgah cuma ndak sampai 5 menit Baik. dipajakin parkir. Iya, Dalam seperti istilah masyarakat malah dipalakin. Iya. Ya kan? Kita tahan dulu Pak, kita Oke. masih akan lanjutkan pembicaraan kita sesaat lagi di Sapa Sulsel. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Aswar dan juga Pak Ical. Tadi ada yang menarik dari perkataan Pak Aswar mengenai masalah kebocoran. Tadi sempat disinggung sedikit Pak Aswar, dan juga bahkan sempat disinggung juga mengenai parkir yang dibebaskan. Bagaimana pendapat Pak Ical mengenai hal tersebut? Ya, jadi begini, memang berbicara kebocoran, setelah saya dengan 4 direksi lain itu kemudian menguliti atau mempreteli internal kami sendiri, ya itu memang kami dapatkan situasi yang memang menurut kami potensi kebocoran itu ada. Iya. Karena jumlah titik tiba-tiba berubah dalam beberapa hari, tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba muncul lagi. Iya. Nah, ini kan kemudian yang menjadi bahan evaluasi kami terkait internal kita sendiri dulu di PD Parkir ini di kantor. Seperti apa kinerjanya bagian-bagian, seksi-seksi atau apa sampai ke pengawasan, sampai ke jukirnya sendiri itu seperti apa pola kinerjanya dan pola pungutannya seperti apa. Itu yang kami pelajari situasi di dalam ini sampai apa yang dibahasakan sama Pak anggota DPRD kita ini, ya potensi itu saya bisa katakan bahwa iya, potensi itu. Potensi ini sebenarnya lebih besar di mana Pak? Potensi kebocoran ini? Jadi potensi kebocoran itu lebih besar di lapangan. Lebih besar di lapangan? Iya, karena dari hasil diskusi kami dengan beberapa karyawan yang sudah ada di dalam situ, ini mohon maaf ya, mereka sendiri presentasi di depan kita, mereka sendiri paparkan seperti apa situasi parkir yang ada ya, bahwa memang potensi kebocoran itu banyak karena ya ada raja-raja kecil di situ yang mengklaim bahwa kami punya wilayah. Iya. Jujur aja, saya buka di sini enggak masalah supaya masyarakat umum itu tahu Iya. bahwa apakah sebenarnya itu murni pure semua PD parkir, oh bukan. Bahkan sampai diduga kuat. Dugaan ya, tanda kutip ya. Mereka internal kita di pegawai-pegawai nyebut ada juga oknum-oknum lah. Itu. Jadi itu yang bakal Pak Ical bereskan? Itulah yang membuat sampai situasi ini jadi seperti begitu. Jadi tidak pure murni masuk ke kita. Itu enggak. Setelah hasil kita telusuri, kita sampaikan, ya mereka sendiri ngomong di depan kita bahwa ya situasinya sih memang seperti itu Pak. Makanya nanti dugaan-dugaan yang mereka sampaikan ke kami ini, dari hasil diskusi dengan 4 direksi, kita berkesimpulan bahwa kami para direksi ini akan melakukan sowan silaturahmi ke beberapa forkompinda yang ada di Kota Makassar. Misalnya kami akan bersilaturahmi dengan pihak kepolisian, kami akan bersilaturahmi dengan pihak TNI, ya kan? Karena potensi-potensi itu semua berada di wilayah kontrolnya Tripika ini. Maksud saya Tripika itu kalau di wilayah kecamatan istilahnya mereka Tripika ya Pak Dewan. Nah, misalnya camat, terus kapolseknya dan ramilnya. Nah, kita akan bersilaturahmi untuk bagaimana bersinergi supaya dugaan-dugaan ini apakah memang fakta di lapangan atau tidak, itulah yang kemudian akan kita buktikan, lalu kita akan simpulkan seperti apa langkah yang tepat untuk penanganan ini. Karena memang kami juga dituntut oleh pemerintah Kota Makassar supaya bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah tadi. Iya. Seperti yang dibahasakan sama beliau Pak Dewan, ya kalau memang tidak mempunyai kontribusi yang real untuk PAD, ya gratiskan saja. Sementara dalam tanda kutip, oke, boleh kita gratiskan kalau memang mau seperti itu. Tapi yang masalah di lapangan,
orang lain yang pergi menagih, bukan dari PD Parkir. Dan kondisi itu yang real, yang ada fakta kalau kita dapat. Bahwa memang, oh iya, ternyata di sana, oh bukan, tidak ada jukir dari PD Parkir. Seperti kita lihat berita 2 bulan lalu kalau tidak salah di Polres Pelabuhan itu melakukan penangkapan terhadap salah satu jukir liar yang beraktivitas di sekitar Pasar Butung. Coba buka di media-media online tuh banyak beritanya. Nah, itu bahwa memang orang liar yang datang pergi parkir, lihat kesempatan, lihat waktu, terus mungut. Dan mungutnya itu gila-gilaan sampai 10.000. Iya kan? Dan itulah yang sempat muncul fakta, itu berita itu sampai ditindaki oleh pihak Polres Pelabuhan, itu beritanya apa semua. Hal-hal inilah yang kemudian kita coba mengakomodir, kita ambil untuk menyambut bahasa Pak Dewan tadi, berkontribusi untuk pemerintah daerah. Iya kan? Nah, seperti begitu ya, muluk-muluk mungkin Pak Wali Kota sampaikan potensi 2 triliun ya, kita ya intinya adalah sampai kalau mendekati ya mungkin kita butuh proses ya, step by step akan ke sana. Cuman kita akan bikinkan jalannya sambil kita melihat potensi seperti apa. Iya, saya ke Pak Aswar terlebih dahulu. Tadi ada sempat kalau Pak Ical katakan ada dugaan-dugaan mengenai raja wilayah ataupun jukir-jukir liar. Bagaimana kemudian tanggapan Pak Aswar sebagai anggota dewan? Ya, kemungkinan itu mungkin ada. Tetapi kita sebagai aparatur daerah tidak boleh kalah. Ya, ada idiom itu mengatakan negara tidak boleh kalah sama mafia, ya kan? Ya kan? Makanya daerah juga tidak boleh kalah sama yang dikatakan tadi. Ya, bismillah dengan niat yang baik. Ini kan benar, kita berjalan di atas benar demi kepuasan masyarakat dan demi PAD kita. PAD kembalinya juga kepada masyarakat, ya kan? Bismillah, ya sudah bagus tadi mengetahui dulu internalnya, kemudian nanti silaturahmi sama Tripika, dan insya Allah kita di DPRD siap membackup. Ya, salah satu dukungan kami kan kemarin membantu juga dalam Perda Parkir, ya yang merubahnya jadi Perumda juga. Baik. Makanya mudah-mudahan jadi potensi besar nanti, ya, dan ya parkir liar tadi yang disebutkan banyak jukir liar, ya itu yang harus terus jangan istilahnya panas-panas teh ayam kalau saya tahu kutip. Ya maksudnya satu kali saja ditindaki, dicek, mesti rutin, mesti berkala. Kan ada anggaran operasional untuk mengecek itu. Ya kan di lapangan memang sering ada yang tidak punya ID card parkir, ya kan, terutama yang tipe jalan yang toko-toko itu, ya kan. Bahkan kalau saya bilang mungkin untuk bisa dapat juga hati masyarakat, ya salah satu tadi bisa kerjasama toko-toko itu parkir, membuatkan tulisan gratis parkir untuk yang toko-toko itu, toko-toko yang karena itu cukup meresahkan, karena walaupun bukan di jalan-jalan utama, jalan-jalanan yang pinggir kota atau ya kalau saya kan di Dapil Panakuka Manggala, ya itu kan bukan jalan-jalan utama kalau di sana, tetap juga dipajakin parkir juga kan, kasihan masyarakat, padahal di sana termasuk jauh dari, maksudnya tidak terlalu bukan daerah kota banget. Iya. Baik, itu tadi kalau tadi kata Pak Aswar, kita tidak boleh kalah seperti itu Pak Ical. Lantas bagaimana kemudian program-program dari PD Parkir untuk membenahi terutama jukir-jukir liar tadi itu seperti apa Pak Ical? Iya baik, jadi kita berangkat dari bahasa itu ya, bahwa memang kita pemerintah, kita tidak boleh kalah dari model-model permainan seperti ini karena kita punya kekuatan hukum, kita punya payung hukum. Maka dari itu salah satu model pemberdayaan kita atau seperti kolaborasi ya, bahwa kami harus bersilaturahmi dengan pihak-pihak keamanan yang kemudian bisa membantu kami dalam mengatasi pola-pola nakal-nakal tadi, yang dugaan kuat tadi itu. Kemudian untuk jukir, kami sudah punya program, kami akan kemudian memberikan edukasi ya kepada para jukir, kemudian memberikan pelatihan semacam itu, bagaimana memberikan pelayanan lah kepada masyarakat. Istilahnya jukir keren, insya Allah nanti seperti begitu. Ke depan akan mengarah seperti itu. Apalagi dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada,
kita akan pola seperti apa proses penggunaan teknologi dalam hal-hal perparkiran ini. Karena selama ini sudah ada beberapa yang dibuat itu ya, ternyata oleh direksi sebelum kami ya, sebelum kami ya, ternyata itu di Tidak tengah maksimal. jalan diputus kontrak karena tidak maksimal. Ya. Sama contoh yang ada di seputaran sini, Pengayoman, Boulevard, Perintis apa itu. Di awal itu mereka pakai sistem elektronik yang apa, begitu kita bayar ada stroke dikasih. Ya. Ya kan, mungkin teman-teman sering dapat, mungkin Pak Dewan juga sering dapat, tapi di tengah jalan kami belum ke sana ya, kami belum ada, tapi di tengah jalan oleh direksi yang sebelum kami itu diputus kontraknya. Ternyata hasil penelusuran kami di kantor, di internal apa, bahwa kejadian itu dilaksanakan mengingat ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi di antara kedua belah pihak ini. Baik. Jadi kita ya pada prinsipnya sih yang baik kita pertahankan, malah kita tingkatkan. Yang menurut kita merugikan ya tidak mungkin lah kita mau pakai atau kita mau laksanakan lagi. Baik, Kan tentu seperti saja itu. inovasi-inovasi akan terus dilakukan terutama Akan dari terus PD dilakukan. Parkir untuk Baik. membenahi permasalahan-permasalahan mengenai parkir yang ada di Kota Makassar. Nanti saya akan ke Pak Aswar mengenai apakah efektif yang dilakukan oleh PD Parkir, namun saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih membahas mengenai permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar. Nah tadi Pak Ical sudah menyebutkan mengenai inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah parkir ini. Saya ke Pak Aswar, apakah efektif misalnya bersilaturahmi dengan Tripika dan juga mengedukasi para jukir, Pak Aswar? Ya, tentu pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau efektif, nanti kita lihat setelah pelaksanaan. Tetapi kalau saya, kalau mau langkah terbaik adalah minta konsultan, minta konsultan parkir. Ya. Ya mungkin ada konsultan atau ahli parkir. Baik. Ya ahli parkir. Ya kalau tidak ada di sini, cari di luar Sulawesi, misal kalau tidak di Makassar, ahli parkir yang bisa kira-kira mendesain atau memberikan ide-ide strategis terhadap perparkiran kita, ya, dan buka sebuka-bukanya kepada mereka supaya mereka bisa memberikan jalan keluar. Kalau saya sih itu, ya kalau perlu, ya kan ada anggarannya, ya, Baik. ada biaya anggaran operasional, bisa mungkin dimasukkan itu atau dicarikan nomenklatur mana untuk mencari itu. Harusnya ada orang ahli memang. Jangan juga kita tidak bisa menilai kalau tidak pakai ahli yang membantu pemikiran itu. Pak Aswar, selain jukir liar, adakah permasalahan lain mengenai parkir yang ada di Kota Makassar ini, Pak Aswar? Ya, tentu kalau yang di masyarakat kayak di Kota Makassar sekarang ini kan parkir mobil sekarang itu dibiaya 5.000. Iya. Ya. Ya 5.000 itu untuk beberapa masyarakat cukup besar. Baru singgah beberapa menit, misalkan ada orang aktivitasnya 5 kali atau 10 kali singgah. Betul, ya. Ya kan? 50.000 minimal dia, Baik. ya kan? Itu termasuk cukup besar 5.000. Harusnya memang ada analisis tentang kebijakan itu. Itu hari saya termasuk yang protes ketika dinaikkan 5.000. Ya kan, apakah ini sudah wajar atau tidak? Karena otomatis juga yang dibawa akan naik juga. Motor yang tadinya mungkin 1.000, akhirnya sekarang orang motor tidak ada, sudah 2.000 atau 4.000 malah dimintakin. Jadi nanti kesan, ya artinya kan intinya kita ini bagaimana masyarakat juga dengan aturan itu merasa juga tidak terbebani. Iya, itu tadi Pak Ical yang dikeluhkan oleh masyarakat, bagaimana kemudian PD Parkir menanggapi hal tersebut? Silahkan Pak. Iya, jadi baik begini, terkait yang disampaikan Pak Dewan tadi, ya memang fakta di lapangan seperti itu, makanya kita akan coba memberikan edukasi kepada jukir, karena begini, beberapa masyarakat ya yang sering kita berinteraksi Pak Dewan, itu omongannya begini, mungkin entahkah dia sementara kesal atau memang hatinya lagi bagus pada saat situasi dan kondisi, begitu melapor, Pak,
biar 5.000 kita bayar, yang penting jukirnya bagus dong. Yang penting jukirnya layanin kita gitu, jangan bentak-bentak, Betul. jangan kasar, jangan apa. Sebenarnya kita siap bayar. Cuman kalau jukirnya bagus, baik, sopan, pastilah kita juga enak Pak, nyaman. Tapi kalau jukirnya bentak-bentak, apa begitu ya, itu kan komplain yang masyarakat sering sampaikan ya. Nah itu, jadi lewat itu, kemudian bagaimana penekanan pada edukasi, kemudian persuasif kita dengan jukir, mengajar, mengajak, seperti apa, karena kan ya jukir juga sama-sama kita cari hidup, jukir kan kita paham lah, ini kan urusan perut mereka juga. Nah, tapi di samping itu coba kita cari nafkah yang baik, ya kan, lewat pekerjaan ini kan mulia sebenarnya, kita mengarahkan orang, apa ya, salah-salah mengarahkan orang jatuh di selokan kan nggak bagus. Iya, betul Iya sekali, kan, betul. mengarahkan sesuatu ke yang baik itu kan ya beramal juga kita. Iya. Makanya hal-hal seperti itulah penekanan-penekanan itu yang akan kita sampaikan. Ya. Terkait yang beliau sampaikan masalah ahli, insya Allah kita akan mengarah ke sana karena memang apa yang keinginan Ibu Direktur Utama bersama kami 4 direksi yang lain ini bahwa titik-titik sentral, pusat-pusat parkir di pinggir jalan yang kemudian bisa membuat macet-macet jalan, itu kita akan coba untuk bagaimana mendesain sebuah lahan parkir yang bertingkat, kemudian di situ semua kendaraan ada di situ. Ya. Begitu, kami akan ke depan mengarah seperti itu. Tapi tinggal kita didukung dengan pihak pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini kita juga mencari fasilitas-fasilitas umum yang bisa dibanguni lokasi-lokasi parkir tersebut, apalagi di tempat situ pusat keramaian, misalnya di Pantai Losari. Ini kan mengena ini dengan apa yang mungkin beliau maksud tadi masalah ahli, kita cari ahli berinovasi seperti apa memang di tempat-tempat yang ada di kota-kota metropolitan besar di Indonesia ini memang kalau hal seperti itu sudah ada, seperti apa polanya, seperti apa skemanya, kan pasti kita seperti itu. Akan mengarah ke sana lah, dan bahkan sampai pun nanti parkir hanya lewat HP saja, begitu kita tidak perlu uang cash, tak, sudah ada di jukir-jukir itu mesin barcode apa, apalagi yang seperti beliau bilang. Seperti begini, kita punya inovasi misalnya. Dari kita berlima direksi itu sepakat begini. Dari yang beliau bilang, satu orang itu kalau 10 kali parkir, nah coba kita kasih dia berlangganan bulanan, nggak usah 10 kali parkir. Dia bayar ke kami dalam 1 bulan itu dengan hitungan 2 kali parkir aja, jangan 5.000, jangan sampai 10 kali parkir dalam 1 hari. Itu kita nggak ambil itu, kita ambil 1 hari parkir 2.000, 2 kali aja. Ya. Nah, kali 1 bulan berapa, dia bayar cash ke kita 1 bulan. Tapi kalau dalam 1 hari dia 5 kali parkir itu tidak soal, karena itu sudah terdaftar dalam 1 bulan. Jadi itu tipe berlangganan seperti Iya, itu tipe Pak ya? berlangganan. Ke depan akan seperti itu. Makanya kita edukasi ke jukir apa semua nanti untuk bagaimana menyambut teknologi dan penggunaan teknologi ini. Mudah-mudahan ya, insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari Dewan sendiri dukung, karena beliau juga tadi sampaikan bahwa dia salah satu yang penggagas Perda Perumda ini, Perumda baru PD Parkir ya. Memang beliau tahulah poin-poin seperti itu kan mungkin dia sudah masukkan di dalam. Jadi mengarah ke sana untuk ahli apa semua itu, insya Allah kita akan mengarah ke sana. Tentunya beragam inovasi akan terus dilakukan oleh PD Parkir seperti itu untuk mengatasi permasalahan parkir. Salah satunya adalah tipe berlangganan. Kita akan meminta pendapat dari Pak Aswar, namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Tadi sempat terpotong ya, kita bakal meminta pendapat dari Pak Aswar mengenai inovasi tipe berlangganan dari PD Parkir, dari Pak Ical tadi disebutkan, dan juga kita bakal bertanya sedikit mengenai mungkin kesemrawutan parkir-parkir liar yang ada di terutama di Kota Makassar. Bagaimana pendapat Anda Pak Aswar? Ya, kalau yang pertanyaan pertama tadi tipe berlangganan, memang itu sudah masuk di nomenklatur kalau tidak salah. Dan dalam Monep kami kemarin sudah ada item tipe berlangganan, tapi belum ada
yang mendaftar kayaknya. Iya. Karena belum masih dalam kategori kosong anunya. Mungkin bisa bagus itu tipe berlangganan juga. Salah satu solusi bagi orang yang mobilitas tinggi, ya kan? Dia misalkan 4 kali warkop, 5 kali warkop. Ya, semacam kita ini 5 kali warkop. Satu ya kan? hari. Apalagi kalau ketemu tukang parkir, ya siap Pak Dewanku ya. Bayar lagi. Tapi ya, itu salah satu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa? Mengenai kesemrautan parkir liar, Kesemrautan Pak. parkir. Ya, terutama mungkin di daerah boulevard seperti itu, Pak. Ya, jadi ya ini karena dibiarkan. Karena adanya pembiaran. Makanya ya itu tadi saya bilang di awal, kasih apresiasi kepada direksi dan atas tanggung jawab berat ini. Siap. Bismillah, ya Bismillah. kan. Kita akan dukung maksimal, ya. Tidak boleh lagi dibiarkan karena adanya pembiaran. Makanya jadinya kayak semrawut sekali. Baik. Jadi kayak seperti bukan jalan utama, padahal itu kan termasuk jalan utama. Yang lebar jalannya besar, ya kan, yang bisa mestinya 3 mobil jalan bersamaan, ya kan, akhirnya hanya bisa 1 atau 2 mobil saja yang bersamaan jalan. Mestinya kan dia bisa 39 meter kalau tidak salah, ya kan. Makanya ya jangan dibiarkan. Baik. Ya inilah masanya, apalagi sekarang saya bilang tadi mudah. Karena sekarang zaman keterbukaan, hal baik pasti banyak orang dukung, Iya. Baik. ya kan? Ya hal baik pasti banyak orang dukung. Nah, dan ya intinya asal ada kemauan saja, keinginan kuat dari direksi ini. Dan insya Allah kita kasih kesempatan. Iya. Mereka sudah dilantik, sudah sumpah jabatan, ya kan? Maka Bismillah, ditunggu bismillah. aksinya. Ya. Bismillah. Saya ke Pak Ical terlebih dahulu. Dalam sebuah kesempatan, Pak Ical menyatakan bahwa mengaku terkejut melihat pemasukan perparkiran di Makassar hanya 20 juta per hari. Apa yang salah menurut Anda dan kemudian bagaimana kemudian proses perbaikannya, Pak? Jadi begini, setelah kami koreksi internal ya, seperti apa sumber pendapatan, menurut kami para direksi itu ya memang kaget jumlah titik tepi jalan umum itu kurang lebih 1.100, kurang lebih 1.000 ya. 1.100 titik. Kurang lebih 1.000 itu, ya jumlah pemasukan per hari itu di tanggal terakhir itu cuman 20.740.000. Itulah yang buat kami kaget dengan. Harusnya targetnya berapa, Pak? Jadi bukan target, tapi menurut Potensi. kacamata dan pengamatan kami ya, bahwa potensi yang ada di lapangan seperti yang beliau sampaikan tadi itu tidak masuk akal begitu. Tepi jalan umum ini yang banyak yang tadi sempat disampaikan gara-gara beliau sampaikan gara-gara parkir macet jalanan. Betul. Yang tadinya bisa 9 meter hanya cuman tersisa space 3 meter. Iya. Nggak usah kita sebut merek ya, di depan boulevard, di Pengayoman kan banyak itu. Itulah yang menurut kami juga tidak masuk akal kok. Situasinya di malam hari itu sampai padat. Iya. Situasinya siang hari juga begitu. Kok pendapatannya cuman sekian? Idealnya berapa, Pak? Kalau ideal kita belum bisa sampaikan karena kita masih terus melakukan perbaikan internal sambil nanti kami juga akan publish seperti apa fakta sebenarnya, karena memang kami juga akan melakukan pantauan lapangan dalam hal ini, menguji potensi-potensi titik parkir yang ada itu di 1.000 ini, bahwa berapa sih sebenarnya pendapatannya per hari. Iya. Kan harus kita buktikan dengan fakta lapangan itu. Jadi kita cross check internal dulu nih, seperti apa pelaporan yang ada yang masuk dengan sekian titik. Nah, baru kita combine-kan dengan fakta di lapangan. Iya. Berapa sebenarnya di situ yang didapat per hari. Ke depan itu ya zaman transparansi apa semua. Kami pikir ke depan nanti motor yang mengadakan operasionalnya di Makassar, kemudian dia menggunakan jasa parkir, itu kita akan tahu bahwa per hari itu sekian ribu motor misalnya. Per hari itu sekian ribu mobil. Ke depan akan seperti itu dan kami akan buka kok bahwa fakta sebenarnya begini. Ya, Ke depan tadi akan mengarah ke situ. Sempat Pak Ical sebutkan mengenai kesemrautan yang ada di sekitar Jalan Boulevard mungkin atau di Jalan Pengayoman yang misalnya lebar jalannya 9 meter, sisa 3 meter. Kemudian bagaimana kemudian Pak Ical memperbaiki hal tersebut? Kami akan turun langsung ke lapangan, kemudian memberikan lagi-lagi edukasi kepada jukir. Karena kan itu semua mereka kan
bisa parkir begitu berdasarkan Kan tunjukkan biarkan. jukirnya. Iya. Jukirnya yang nunjuk. Oke. Di sini Pak, di sini Pak, di sini Pak. Jadi kalau semakin jukir buka space ya tertutuplah untuk space jalanan umum. Itu dia pakai badan jalan. Makanya kita akan turun, pantau langsung dan sampaikan bahwa Anda hanya bisa menggunakan parkir kendaraan ini hanya sebatas ini. Ya. Iya kan? Nah, ini juga kami sampaikan ke masyarakat umum ya, masyarakat luas Kota Makassar bahwa kalau misalnya kedapatan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di lokasi situasi itu, ya mohon juga kerjasamanya. Ya. Kalau diarahkan sama jukirnya, jangan di situ, tolong pindah atau mungkin saling mengerti arahkan. Ya. Karena apalagi jangan sampai misalnya saya rombongan Pak, tamuku di dalam, saya mau ikut makan rombongan Ya. atau ketemu rombongan di dalam, jadi langsung aja di pinggir situ, tidak usahlah kita sebut mereknya atau apa. Tapi itu situasi kondisi yang terjadi. Jadi kita juga berharap mohon kerjasamanya. Karena bahasanya Pak Dewan tadi, insya Allah kalau kita mau baik, masyarakat pasti dukung. Ya. Karena kalau kita ciptakan juga space parkir kan enak. Betul. Parkir agak jauh, kita turun misalnya jarak 100 meter, 50 meter kan sambil olahraga jalan. Sehat juga kan untuk badan. Iya kan? Saya pikir seperti itu. Mohon kerjasamanya semua masyarakat Kota Makassar biar kita bisa sama-sama jalan dengan baik. Kalau kami salah, silakan kritik kami. Jukir bermasalah, ada pelayanan yang kurang baik, silakan ke kantor PD Parkir, sampaikan aduan, kami akan siap untuk itu. Iya, saya ke Pak Aswar terlebih dahulu. Pak Aswar, bagaimana kemudian bentuk dukungan seperti apa yang diberikan pihak Dewan terutama untuk membantu permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar? Silakan Pak. Ya, ya tentu dukungannya sesuai tupoksinya. Dewan sendiri, ya kita kritisi, kemudian lihat penggunaan dananya, ya termasuk mengedukasi juga masyarakat. Nah, itu dukungan kita, termasuk tentu ya tupoksinya membuatkan peraturan yang bisa mendukung penegakan parkir yang bagus, ya kan. Salah satunya itu sudah kita buat kemarin di tahun lalu, ya 2021, ya disahkan di 2022 ini sudah disahkan itu parkir. Adakah ada rencana evaluasi Pak bersama dengan PD Parkir? Kan ini sudah monep kemarin, ya. Tapi saya sudah usulkan memang bahwa ini kan direksi baru yang tak ada lagi direksi sebelumnya, ya kan. Di beberapa perumda kan ada direksi sebelumnya. Ya. Ini semuanya direksinya adalah orang baru semua. Iya. Makanya saya usulkan kemarin di komisi untuk silaturahmi. Kita panggil untuk mengetahui apa rencana strategisnya. Ya, tapi walaupun kewenangannya yang itu ada di Monep, tapi Monep sudah lebih dahulu sebelum pelantikan. Monep kita kemarin seminggu sebelum pelantikan. Makanya insya Allah akan ada kita panggil silaturahmi. Saya sudah usulkan sih di ketua komisi. Baik. Ya. Kita masih akan berbincang banyak mengenai permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar dan juga saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Pak Aswar dengan Pak Ical. Kita akan membahas mengenai permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar. Saya ke Pak Aswar terlebih dahulu. Pak Aswar, beberapa waktu lalu ada desakan beberapa pihak yang kemudian meminta perusahaan daerah seperti misalnya PD Parkir ini dibubarkan saja. Bagaimana tanggapan Anda Pak Aswar? Ya tadi kan saya sudah jawab. Iya. Bahwa saya termasuk yang mengusulkan dulu. Iya. Dibubarkan kalau tidak signifikan. Tidak signifikan penghasilannya untuk PAD kita dan pelayanan masyarakat. Ya, daripada ada biaya yang besar keluar, mending ditarik ke UPTD lain. Tetapi alhamdulillah kan masih dipertahankan. Sudah ada direksi baru dengan visi yang luar biasa tadi. Salah satunya disampaikan oleh Pak Ical. Kita bismillah, kita optimis dengan itu. Mudah-mudahan bisa bekerja maksimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat, karena kan ini jasa, ya. Jangan masyarakat, intinya jangan merasa masyarakat terbebani, ya, dan tidak merasa nyaman. Itu tadi perlu ada edukasi yang maksimal kepada, termasuk jukir-jukir yang di lapangan itu,
ya harus ada edukasi maksimal. Biasa masyarakat mungkin lupa Iya. bawa uang kecil, ya kan, atau mungkin kurang, atau mungkin ada juga masyarakat ada uang kecilnya, Iya. ya kebutuhan ada uang kecilnya, ada juga uang besarnya, tetapi dia mungkin lebih anu untuk memberikan uang kecil. Mungkin yang begitu ada edukasi untuk memaklumi, Iya. ya memahami hal kondisi itu. Jangan malah membentak, jangan malah menegur atau sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kan kurang bagus. Dan itu menjadi, saya sendiri juga pernah punya pengalaman, Iya. tapi sampai mau ditanya saya bilang, tapi istri sampai bilang jangan layani. Oke, udah, Iya. saya terpaksa untuk jalan. Tapi ya itu pengalaman. Siap. Ya intinya bahwa begitulah di masyarakat. Ya. Ya, saya ke Pak Ical. Beberapa waktu lalu kami juga sempat mengundang Kepala Bapeda Makassar dan mengatakan bahwa akan memberikan waktu selama 3 sampai 6 bulan ke depan untuk melakukan inovasi. Bagaimana tanggapan Pak Ical? Apakah optimis bisa melakukan perubahan dalam 3-6 bulan ke depan, Pak? Insya Allah kami sangat optimis. Ya. Karena kebetulan kan Dewan Pengawas kami itu Bapenda sendiri. Iya. Jadi kolaborasi untuk sama-sama bagaimana menciptakan suasana pelayanan parkir yang baik, itu kan kita harus saling baku dukung. Iya. Guna tercapainya PAD yang diinginkan. Insya Allah kami sangat optimis karena hubungan emosional, hubungan komunikasi antar sesama pemerintah ini kan harus sinkron, harus jalan. Jadi kami minta juga kepada Bapenda untuk bagaimana mendukung kami dalam memaksimalkan potensi yang ada ini. Karena kan ujung-ujungnya kalau kami juga punya peningkatan pendapatan, meningkat, apa kami juga kan punya hak dividen ke Bapenda, pemerintah. Seperti itu Pak Dewan ya. Kami punya hak di tiap tahun itu untuk memberikan dividen. Kewajiban. Apa kami punya kewajiban untuk memberikan dividen ke pemerintah daerah. Ya jadi pasti kami sangat optimis lah. Dan sudah kita lakukan komunikasi di 2 kali ini. Beberapa hari lalu kita diundang rapat sama mereka terkait seperti apa situasi perparkiran dan Bapenda seperti apa, kami seperti apa. Tapi masih ada komunikasi lanjutan untuk bagaimana menindaklanjuti persoalan perparkiran guna pelayanan perparkiran guna peningkatan PAD ke depan. Baik Pak Ical, Seperti itu. harapannya ke depan Pak Ical mengenai permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar, silahkan Pak. Harapan saya ke depan untuk semua masyarakat yang ada di Kota Makassar, mari kita sama-sama saling bantu, saling jaga. Karena insya Allah kalau PAD meningkat, seperti bahasanya Pak Dewan, itu juga akan kembali ke masyarakat yang kita sama-sama rasakan. Kalau nanti ada jukir-jukir kami yang kurang sopan di lapangan, mungkin bisa dihafal nomor rompinya, kalau dia pakai rompi atau apa, atau ada fotonya, sampaikan ke kami di kantor PD Parkir, kami akan kemudian turun untuk melakukan edukasi-edukasi lebih jauh kepada jukir-jukir tersebut. Kita saling bantu. Iya. Demikian. Dari Pak Aswar mungkin Pak, harapannya ke depan mengenai permasalahan parkir di Makassar, silahkan Pak. Ya, harapan saya mudah-mudahan direksi yang baru bisa memberikan perubahan yang signifikan. Amin. Ya, dan tentu ya lebih humanis kepada masyarakat jukir-jukirnya, dan kalau bisa harga parkirnya bisa direview kembali. Iya. Ya, dan tadi tempat-tempat parkir yang misalkan jauh dari pusat kota itu, atau tempat-tempat yang persinggahan yang sebentar saja, misalkan ke minimarket itu ya mungkin bisa dibuatkan gratis parkir. Iya. Di minimarket ada beberapa minimarket itu memang menulis gratis parkir. Kenapa kita tidak buatkan gratis parkir di seluruh minimarket saja? Setidaknya itu bisa mengambil hati masyarakat yang sudah terluka. Iya. Ya kan? Baik, Ya, itu kan tidak seberapa. Itu yang khusus di minimarket, kerjasama ya PD Parkir dengan minimarket untuk akan pola. masyarakat. Itu bagus, dan itu bisa memberikan apresiasi besar terhadap PD Parkir yang baru. Baik, baik.
Ya baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Aswar dan juga Pak Ical sudah bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Kita membahas banyak tadi mengenai permasalahan parkir dan juga tentunya inovasi dari PD Parkir sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel hari ini. Situasi memang terus membaik, namun tentunya kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Yurawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.